Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanjabila Naila Rahmadina dengan NPM 24820059. Pada video ini, saya akan membahas mengenai finansial teknologi atau fintech dengan mengambil studi kasus Tanifan sebagai salah satu contoh penerapan fintech di Indonesia, khususnya pada sektor pertanian. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal apa itu fintech, jenis-jenisnya, bagaimana Tanifan bekerja, serta manfaat yang diberikan bagi petani, masyarakat, maupun investor. Sebelum masuk ke materi utama, terdapat 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertama, memahami pengertian dan jenis-jenis fintech. Kedua, mengenal Tanifan sebagai salah satu platform fintech berbasis crowdfunding yang menggunakan mekanisme P2P lending. Yang ketiga, memahami manfaat, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangan Tanifan sehingga kita dapat melihat penerapan fintech secara lebih nyata. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai finansial teknologi atau yang biasa disingkat fintech. Kalau kita lihat pada slide ini dijelaskan bahwa fintech merupakan gabungan antara teknologi dan layanan keuangan. Tujuan utamanya adalah membuat berbagai layanan keuangan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Di bagian kiri slide juga dijelaskan bahwa perkembangan fintech didorong oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis. Karena itu, sekarang kita bisa melakukan pembayaran, transfer uang, bahkan investasi melalui smartphone. Kemudian di bagian kanan terdapat definisi menurut OJK. OJK menjelaskan bahwa fintech merupakan inovasi di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Jadi, penjelasan ini kita bisa memahami bahwa fintech bukan hanya tentang aplikasi pembayaran digital, tetapi juga mencakup berbagai layanan keuangan yang dibuat lebih mudah dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa jenis fintech yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah digital payment, yaitu layanan pembayaran digital. Contohnya seperti membayar menggunakan kris atau dompet digital lainnya. Kemudian P2P lending, yaitu layanan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan pendanaan. Biasanya seperti Aku Laku atau Kredivo. Selanjutnya ada crowdfunding, yaitu sistem penggalangan dana dari banyak orang untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Selain itu ada juga digital banking dan investment yang memberikan kemudahan dalam layanan perbankan maupun investasi secara online. Nah, dari beberapa jenis fintech tersebut, Tanifan termasuk platform yang menerapkan konsep crowdfunding yang menggunakan mekanisme P2P lending karena mereka mempertemukan petani yang membutuhkan modal dengan investor yang ingin memberikan pendanaan. Setelah memahami apa itu fintech, sekarang kita akan mengenal lebih dekat Tanifan. Pada slide ini dijelaskan bahwa Tanifan merupakan platform fintech yang berdiri pada tahun 2017 dan memiliki fokus pada pembiayaan sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah membantu petani mendapatkan akses modal yang lebih mudah melalui sistem digital. Jadi, petani tidak harus mengandalkan pinjaman dari bank yang prosesnya seringkali lebih panjang. Di sisi lain, Tanifan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau investor untuk berinvestasi pada berbagai proyek pertanian yang tersedia di platform tersebut. Menurut saya, konsep ini cukup menarik karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Petani memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Nah, setelah kita mengenal Tanifan secara umum, sekarang kita masuk ke profil perusahaannya.
Kalau kita lihat pada slide ini, Tanifan merupakan platform fintech yang berfokus pada pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Platform ini hadir untuk membantu para petani yang sering mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha. Di slide ini juga dijelaskan bahwa Tanifan berperan sebagai penghubung antara petani yang membutuhkan pembiayaan dengan investor yang ingin menanamkan modalnya. Semua proses dilakukan melalui platform digital sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan. Selain itu, Tanifan memiliki visi untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor pertanian agar semakin banyak petani yang bisa mengembangkan usahanya. Sedangkan misinya adalah memanfaatkan teknologi digital agar pembiayaan pertanian menjadi lebih efektif dan mudah dijangkau. Selanjutnya kita akan membahas manfaat yang diberikan oleh Tanifan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh investor dan masyarakat umum. Bagi petani, Tanifan memberikan kemudahan dalam memperoleh modal usaha. Modal tersebut dapat digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan alat pertanian maupun kebutuhan lainnya sehingga proses budidaya bisa berjalan lebih baik. Kemudian bagi investor, Tanifan memberikan kesempatan untuk berinvestasi di sektor pertanian melalui platform digital. Jadi, investor tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mendukung perkembangan pertanian di Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat, adanya pembiayaan seperti ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membantu meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung ketahanan pangan. Alhamdulillah karena saat ini kami sudah bergabung dengan Tanifan. Terima kasih terhadap Tanifan yang sudah peduli terhadap petani kami. Karena sebelumnya ini kami itu mengalami trauma dalam berbisnis di lingkungan pertanian. Sekarang dengan adanya ikatan dengan Tanifan, kami mitra Tanifan, alhamdulillah petani semakin semangat dalam berupaya berbudidaya. Otomatis akan menambah tenaga kerja setempat. Alhamdulillah karena saat ini kami sudah bergabung dengan Tanifan. Terima kasih terhadap Tanifan yang sudah peduli terhadap petani kami. Karena sebelumnya ini kami itu mengalami trauma dalam berbisnis di lingkungan California. Nah, sekarang dengan adanya ikatan dengan Tanifan, kami mitra Tanifan, alhamdulillah petani semakin semangat dalam berupaya berbudidaya. Jelas dengan adanya bantuan permodalan ini otomatis juga akan menambah lapangan pekerjaan. Alhamdulillah karena saat ini kami sudah bergabung dengan Tanifan. Terima kasih terhadap Tanifan yang sudah peduli terhadap petani kami. Karena Selanjutnya kita akan melihat bagaimana alur kerja Tanifan. Kalau kita lihat proses pertama dimulai ketika petani mengajukan permohonan pendanaan melalui platform Tanifan. Setelah itu, Tanifan akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa data petani dan usaha yang diajukan memang layak untuk didanai. Jika sudah lolos verifikasi, informasi mengenai proyek pertanian tersebut akan dipublikasikan sehingga investor dapat memilih proyek yang ingin didukung. Setelah dana terkumpul, dana tersebut kemudian disalurkan kepada petani dan digunakan untuk kegiatan budidaya. Tahap berikutnya adalah proses budidaya sampai masa panen. Setelah hasil panen diperoleh dan dipasarkan, keuntungan yang didapatkan akan dibagi hasil sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Melalui flowchart ini, kita bisa melihat bahwa seluruh proses pendanaan dilakukan secara terstruktur dan transparan, sehingga petani maupun investor dapat memahami alur pembiayaan dengan jelas. Agar lebih mudah dipahami, pada slide ini akan diberikan contoh implementasi penggunaan Tanifan. Contoh yang kita gunakan adalah seorang petani cabai di Jawa Tengah yang membutuhkan modal untuk membeli bibit unggul dan pupuk berkualitas.
Petani tersebut kemudian mengajukan pendanaan sebesar 15 juta rupiah melalui platform Tanifan. Setelah melalui proses verifikasi, investor dari berbagai daerah memberikan pendanaan secara kolektif. Selama kurang lebih 3 bulan, proses budidaya dilakukan dengan pendampingan dari teknis dari Tanifan hingga akhirnya menghasilkan panen sebanyak 2 ton dengan penjualan sekitar 28 juta rupiah. Dari hasil tersebut, petani memperoleh keuntungan sekitar 8 juta rupiah, sedangkan investor memperoleh imbal hasil sekitar 12%. Contoh implementasi ini menunjukkan bahwa Tanifan mampu mempertemukan petani dan investor dalam satu ekosistem digital yang saling menguntungkan. Petani memperoleh modal untuk mengembangkan usaha, investor mendapatkan peluang investasi, dan Tanifan berperan sebagai penghubung yang mendukung inklusi keuangan di sektor pertanian. Nah, setelah kita memahami bagaimana Tanifan bekerja, sekarang kita akan membahas regulasi yang mengatur fintech di Indonesia. Penyelenggara fintech diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuannya tentu agar layanan fintech berjalan sesuai aturan dan masyarakat sebagai pengguna merasa lebih aman. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta pengelolaan risiko. Jadi, setiap penyelenggaraan fintech harus memberikan informasi yang jelas kepada pengguna dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari Tanifan. Tanifan memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi petani, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan modal dari bank. Selain itu, prosesnya juga lebih praktis karena dilakukan secara digital dan informasi pendanaannya lebih transparan. Namun, di samping kelebihannya, tentu ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, hasil investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pertanian. Jika terjadi gagal panen akibat cuaca, hama, atau faktor lainnya, maka hal tersebut bisa berdampak pada pengembalian dana kepada investor. Jadi menurut saya Tanifan merupakan inovasi yang sangat bermanfaat, tetapi baik petani maupun investor tetap harus memahami resiko yang mungkin terjadi sebelum menggunakan layanan ini. Kalau berbicara mengenai pendapat pribadi, menurut saya Tanifan merupakan salah satu contoh inovasi fintech yang cukup menarik. Alasannya karena platform ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal pembiayaan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses modal yang lebih mudah. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berinvestasi pada sektor pertanian yang sebelumnya mungkin belum banyak diminati. Namun, saya juga melihat bahwa keberhasilan platform ini seperti tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tetapi juga pada kepercayaan pengguna, kualitas pengelolaan, dan pendampingan kepada para petani agar usaha yang didanai benar-benar berjalan dengan baik. Jadi, jika dikelola dengan baik, fintech seperti Tanifan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Sebagai penutup dari materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa finansial teknologi merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai layanan keuangan. Salah satu contohnya adalah Tanifan yang menghubungkan petani dengan investor melalui platform digital sehingga proses pembiayaan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Selama pembahasan tadi, kita juga sudah mempelajari pengertian fintech, jenis-jenisnya, manual Tanifan, manfaat yang diberikan, melihat grafik dampaknya terhadap petani, memahami alur kerjanya melalui flowchart, hingga mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
Dari materi tersebut, kita bisa melihat bahwa teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di sektor pertanian. Harapannya, inovasi seperti Tanifan juga harus berkembang sehingga semakin banyak petani yang memperoleh akses pembiayaan dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fintech dengan studi kasus Tanifan. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai perkembangan fintech di Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian melalui inovasi teknologi. Apabila dalam penyampaian isi materi masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.